Celular Music en la KM Uni. Yo no te boté, cariño, tú te fuiste. Por allá te fue mal y te arrepentiste. Ahora quieres volver después de lo que hiciste. No me vas a perder, es que ya me perdiste. Yo no te boté, cariño, tú te fuiste. Por allá te fue mal y te arrepentiste. Ahora quieres volver después de lo que hiciste. No me vas a perder, es que ya me perdiste. Yo que creí que tú podías cambiar, lo de nosotros iba a funcionar, pero eso no salió. Apa sih Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan dan teknologi? Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak di Indonesia. Apa saja sih pengaruh IPTEK yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila IPTEK bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Dapat kita lihat seperti kerusakan lingkungan, dekondensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Apa saja contoh sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Salah satu contohnya ialah penyebaran berita hoaks. Hoaks merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Salah satu berita hoax yang terhot di tahun 2024 ini adalah hasil pemilihan capres dan cawapres yang ada di luar negeri. Berikut ulasannya. Bener nggak sih hasil ilmu pemungutan suara dari luar negeri? Beberapa hari menjelang pemungutan suara, muncul isu di media sosial soal publikasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 dari luar negeri. Di antaranya dari Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ada 3 metode pemungutan suara yang ada di luar negeri. Di antaranya di TPS, melalui pos, dan di kotak suara keliling. Hasyim Asyari, Ketua KPU Republik Indonesia, menyatakan bahwa pemungutan suara yang ada di luar negeri memang lebih dahulu dilaksanakan daripada di Indonesia. Tetapi waktu perhitungan suara dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Februari 2024. Sehingga Hasyim memastikan informasi soal publikasi itu adalah hoax. Jadi jangan sampai kalian tertipu dengan berita palsu ya kawan-kawan. Menyebarkan berita hoax dapat dianggap pelanggaran hukum loh. Yuk simak penjelasannya. Di Indonesia, perbuatan menyebarkan berita palsu atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Khususnya Pasal 14 yang mengatur tentang penyebaran informasi yang dilarang, termasuk penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan kerugian atau kepanikan di masyarakat. Sanksi pidana terkait pelanggaran ini dapat ditemukan pada Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi. Adapun Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik,
Ancaman pidana untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak adalah 1 miliar. Apa sih penyebab dan akibat berita hoaks? Sebab dan akibat terkait dengan hoaks memang penting untuk dipahami. Hoaks dapat memiliki dampak yang merugikan, seperti mempengaruhi opini publik, menyebarkan informasi salah, atau bahkan menciptakan kekacauan. Penting untuk waspada dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hoaks adalah informasi yang dipalsukan, melenceng dari kebenaran, berita bohong yang dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pada era ini, berita hoaks mudah tersebar karena telah banyak media online untuk mempercepat berita untuk masuk ke dalam gawai setiap orang. Kita sudah tidak dapat mengontrol berita yang masuk, setiap orang dapat membuat berita dan menyebarkannya. Namun hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memilah berita yang kita baca, kemudian mencari sumber lain terkait berita yang kita terima. Berita hoaks dikemas secara menarik seolah-olah berita tersebut adalah berita benar, mulai dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Pada berita hoaks dikemas dengan sangat rapi dan meyakinkan. Banyak orang yang langsung percaya ketika mendapatkan sebuah berita yang disebarkan, sehingga yang menyebarkan juga terhitung banyak. Padahal banyaknya penyebar berita juga belum bisa menjadi tolak ukur kebenaran berita. Mengetahui hal seperti ini, sebaiknya masyarakat diedukasi agar tidak mudah percaya dengan satu berita saja. Apa sih langkah cerdas untuk menangkal hoaks? Yuk kita bahas! Ada beberapa langkah cerdas dalam menangkal hoaks, yaitu yang pertama adalah berhati-hatilah dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu, isinya pun bisa diambil dari beberapa media resmi. Hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat. Kedua adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi, Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keseimbangan sumber berita. Keempat adalah cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Hoax atau fake news bukan sesuatu yang baru dan sudah beredar sejak pada tahun 1439. Hoax didefinisikan sebagai kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Untuk itu, buat kita semua lebih teliti dan cermat dengan berita yang tersebar di seluruh sosial media.